Ya teman-teman dimanapun berada, kali ini kita akan membahas seputar Vietnam. Ya Vietnam lagi ya, timnas Vietnam. Ya seperti kita baca di beberapa berita media sosial di Indonesia bahwasanya Vietnam telah uh, mempermudah tentang ganti kewarganegaraan ataupun naturalisasi di Vietnam lah ya kan. Jadi selama ini mungkin di sana undang-undangnya terasa begitu susah lah untuk mengganti warga negara ataupun menjadi warga negara Vietnam. Warga asing yang menjadi warga negara Vietnam mungkin terlalu susah dan ribet undang-undangnya. Salah satunya di kita baca itu harus fasih berbahasa Vietnam juga. Tetapi inti dari yang kita baca di media sosial itu bahwasanya ingin mempermudah. Nah, pemerintah Vietnam ingin mempermudah agar proses penaturalisasian pemain, baik pemain keturunan Vietnam maupun warga negara asing yang sudah tinggal di Vietnam, yang ingin mengubah warga negaranya menjadi Vietnam, ini dipermudah teman-teman. Dipermudah, jadi ujung-ujungnya semua itu adalah ingin menaturalisasi pemain-pemain sepak bola grade A lah, minimal grade B lah kita katakan. Nah, jadi sebelumnya juga teman-teman kan Vietnam memang termasuk jarang lah menaturalisasi, tetapi ada sih, ada kan seperti Nguyen Xuan Son kan. Ini mungkin dampak dari kekalahan dari Malaysia kalau saya lihat. Kalau sebelumnya mereka kalah atas Indonesia, mereka hanya menaturalisasi Nguyen Xuan Son dan satu lagi pemain tengah mereka. Nah, namun ketika mereka sudah kalah atas Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, kalah 4-0 di Stadion Sultan Ibrahim ya, kalau tidak salah, atas Malaysia. Dari situ pemberitaan kita lihat bahwasanya mereka ingin membalas kekalahan kepada Malaysia, jadi mereka ingin menaturalisasi pemain-pemain yang boleh dibilang cukup bagus untuk memperkuat timnas Vietnam ya. Jadi ini sekaligus ancaman juga kepada Malaysia di pertemuan kedua nanti melawan Vietnam. Nah, karena kalau sampai Vietnam menaturalisasi banyak pemain dan tipe pemainnya adalah pemain grade A lah, coba kita katakan, tentu ini mempersusah Malaysia. Oleh karena itu memang Malaysia pun harus betul-betul mempersiapkan diri mereka masing-masing lah kayaknya kan. Nah, tetapi memang apa juga ya, sebab dikalahkan Malaysia ini jadi Vietnam berpikir betul bagaimana memperkuat tim nasionalnya, karena mungkin mereka tidak menerima kekalahan yang begitu menyakitkan dari Malaysia, karena 4-0 itu bukan skor yang sedikit apalagi sesama tim ASEAN. Nah, tetapi mereka mungkin sadar kenapa mereka bisa kalah ya kan, kenapa Vietnam bisa kalah. Mungkin mereka sadar pemain mereka kalah kualitas dengan pemain Malaysia. Dan mereka melihat juga Malaysia menggunakan pemain keturunan ataupun pemain warisan. Jadi mungkin saja Vietnam pun lebih banyak lagi pemain warisannya, makanya mereka mencoba mengubah peraturan ataupun undang-undang di sana yang dulunya sangat super ketat untuk menjadi warga negara Vietnam, mungkin nanti akan dipermudah teman-teman. Kalau sepintas saya baca dipermudah bahasanya kan. Nah, tetapi secara detailnya, secara rincinya saya juga kurang tahu pastinya. Tetapi intinya mungkin itu saja, itu ingin mengalahkan Malaysia di leg kedua, tetapi bukan tidak mudah itu teman-teman. Sangat sulit bagi Vietnam, apalagi kekalahan 4-0 itu ya kan. Sangat sulit. Tetapi mereka pun tentu berupaya. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan secara pribadi sebagai penikmat sepak bola teman-teman, kalau saya pribadi tidak masalah. Naturalisasi saya tidak akan pernah istilahnya menjelek-jelekan, mau ini itu kepada negara-negara yang ingin menaturalisasi pemain keturunan. Saya tidak akan menjelek-jelekannya, ya kan? Sah-sah saja, silahkan. Yang jelas kita sebagai penikmat bola tentu kalau Asia Tenggara nanti menemukan pemain-pemain keturunan masing-masing negaranya bermain sepak bola yang bagus, ya sah saja membela negaranya, ya kan? Nah, dan kita akan tentu melihat pertandingan sepak bola ASEAN lebih naik kualitasnya. Bukan tidak mungkin
Nah, tim-tim Asia Tenggara nanti akan menjadi ancaman bagi Asia Timur dan Asia Barat dan Asia Tengah. Nah, itu saja. Mungkin selama ini kita lihat memang tim-tim di Asia Tenggara kalah kualitas dari Asia Timur, dari Asia Barat maupun dari Asia Tengah, kalah kualitas. Tetapi kalau sudah seperti ini teman-teman, nah, kalau semuanya nanti memiliki pemain keturunan ya dan bagus, tentu itu yang kita tunggu-tunggulah dari Asia Tenggara ya kan, atau dari ASEAN lah kita katakan ya kan. Nah, sedangkan di Arab saja seperti Uni Emirat Arab, Qatar itu ada juga banyak juga pemain naturalisasinya, bukan pemain keturunan, tetapi pemain naturalisasi murni, ya kan? Oleh karena itu janganlah ada lagi salah menyalahkan, jelek menjelekkan karena ada pemain warisan yang dinaturalisasi, pemain keturunan yang dinaturalisasi, teman-teman ya. Kita harapkan persepak bolaan Asia, ASEAN semakin maju ke depan. Demikian.